Disebut Rusia sumber masalah besar di Timur Tengah, Israel kesal begini. Israel dilaporkan marah dengan komentar yang dibuat oleh Duta Besar Rusia untuk Israel Anatoly Viktorov. Viktorov menyebut Israel sebagai sumber masalah di Timur Tengah. Media-media Israel seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis 10 Desember 2020 melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Israel telah memanggil Viktorov untuk menyampaikan protes atas pernyataannya tersebut. Seperti diketahui dalam wawancara dengan Jerusalem Post yang kemudian dibagikan oleh Kedutaan Besar Rusia di Tel Aviv, Viktorov mengatakan bukan Iran sumber masalah di Timur Tengah, melainkan Israel. Masalah di kawasan itu, yaitu di Timur Tengah, bukanlah aktivitas Iran. Ini adalah kurangnya pemahaman antara negara dan ketidakpatuhan terhadap resolusi PBB dalam konflik Israel Arab dan Israel Palestina, ucapnya. Israel terus mencaplok dan menetap di seluruh wilayah yang dianggap wilayah Palestina oleh PBB. Kekerasan antara kedua belah pihak telah menghalangi upaya perdamaian selama beberapa dekade. Meskipun perselisihan antara Israel dan Iran bersama dengan mitra pro-Palestina seperti gerakan Hizbullah Lebanon telah diutamakan, tetapi Viktorov menepis kekhawatiran Israel terhadap rencana Hizbullah, seperti infiltrasi dan juga serangan roket. Sebaliknya, ia menuju ke operasi reguler Israel terhadap kelompok itu dan aset Iran lainnya yang dicurigai di negara-negara seperti tetangga Suriah. Israel menyerang Hizbullah, Hizbullah tidak menyerang Israel, kata Viktorov. Dengan alasan tidak ada bukti, Hizbullah menciptakan terowongan yang ditemukan Israel di sepanjang perbatasan utara yang diperebutkan di Lebanon tersebut. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, awal bulan Desember 2020 berita internasional kembali diketahui dengan hal yang terjadi pada Fahmi Hinafi selaku Komandan Senior Mossad Israel. Kematian Komandan Senior Mossad Israel tersebut diduga disebabkan oleh Iran. Banyak yang berspekulasi Iran melakukan balas dendam karena ilmuannya juga dihabisi, yaitu Mohsen Fakhrizadeh pada tanggal 28 November 2020 lalu, dan Iran menuduh Israel dalang dibalik hal tersebut. Mossad Israel adalah sebuah dinas rahasia Israel dengan nama lengkap Mossad Ledumunin Ule Tafkidim Meyuhadim. Dilansir dari YC News, Fahmi Hifani selaku Komandan Senior Mossad Israel ditembak 15 kali di ibu kota Israel Tel Aviv pada 6 Desember 2020 lalu. Diketahui Fahmi Hinafi sedang menunggu lampu merah pada saat itu dan tiba-tiba ada pria bersenjata beberapa kali kemudian dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Akan tetapi, media berita Rusia belum bisa mengonfirmasi kejadian itu yang berkaitan dengan balas dendam Iran, lantaran media Israel belum mengeluarkan rilis terkait kejadian tersebut. Seperti dikabarkan Semarangku sebelumnya, saat kematian ilmuwan nuklir Iran, Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan akan membalas dendam kepada pelaku. Meskipun saat itu belum pasti apakah Israel menjadi pelaku. Rakyat kami lebih bijaksana daripada jatuh ke dalam perangkap rezim Zionis. Iran pasti akan menanggapi hal buruk yang telah terjadi pada ilmuannya, tutur Hassan Rouhani. Bahkan pada saat itu Muhammad Bagheri selaku Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran mengaku akan melakukan balas dendam juga. Sayangnya tim medis tidak berhasil menghidupkannya kembali dan beberapa menit yang lalu manajer dan ilmuwan ini mencapai status syahid yang tinggi setelah bertahun-tahun berusaha dan berjuang, ujar Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Muhammad Bagheri. Pelaku aksi buta ini perlu mengetahui bahwa balas dendam berat menanti mereka, tambah Bagheri. Di sisi lain diberitakan sebelumnya,
Menurut survei resmi pada tahun 2012 lalu, jumlah umat Islam di Rusia mencapai 9,4 juta jiwa atau sekitar 6,5% dari total populasi. Namun update terbaru mengatakan jumlah Muslim di Rusia mencapai 20 juta jiwa. Bagaimanapun, statistik itu tidak sempat memasukkan data kependudukan dari dua negara bagian Rusia yang berpenduduk Muslim signifikan, yakni Chechnya dan Ingushetia, lantaran adanya ketegangan sosial pada waktu itu. Tiap-tiap negara bagian itu berpenduduk sekitar 2 juta jiwa. Alhasil, total pemeluk agama Islam di negara beruang merah itu pada tahun 2012 lalu, orang juga mengatakan lebih banyak lagi. Runtuhnya Uni Soviet pada dekade 1990-an membawa dinamika baru bagi Rusia. Perekonomian terus membaik di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Banyak kota di negara tersebut yang kian bergeliat dengan aktivitas ekonomi, di antaranya adalah wilayah sekitar Kutub Utara atau pesisir dekat Samudra Arktik. Daerah yang kerap disebut sebagai Utara Jauh itu kaya akan sumber daya alam dan juga mineral. Dalam pemahaman umum, Utara Jauh meliputi kira-kira 5,5 juta kilometer persegi atau sepertiga dari total luas Rusia. Ada banyak negara bagian yang termasuk Utara Jauh. Di antaranya adalah Yakutia, Magadan Oblast, Distrik Otonom Chukotka, Kamchatka Krai, Murmansk Oblast, Yamalo-Nenets, serta Khanty, Mansi, Yugra. Begitu pula dengan beberapa kota penting di Argalsk Oblast, Republik Komi, Tyumen Oblast, Krasnoyarsk Krai, dan juga Irkutsk Oblast. Tak ketinggalan pula Sakhalin Oblast, Khabarovsk Krai, serta sejumlah pulau milik Rusia di perairan Selat Bering dan Laut Okhotsk. Adanya industri ekstraktif menstimulus arus migrasi ke Utara Jauh. Menurut Merlin Laurel, Sofia Hoffman dalam Polar Islam, Muslim Communities in Russia Arctic Series, di antara para migran itu terdapat orang-orang Islam, baik dari kalangan buruh maupun pengusaha. Riset yang dilakukan keduanya secara khusus menyoroti kehidupan komunitas Muslim di wilayah tersebut dalam rentang tahun 2013 hingga 2018. Hal pertama yang ditelusuri adalah keberadaan masjid, mushola, atau sekedar ruang sholat di kota-kota sejumlah negara bagian yang termasuk Utara Jauh. Hasil penelitian itu menemukan Khanty Mansi Yugra merupakan negara bagian yang jumlah tempat ibadah Muslim terbanyak, yakni ada 22 unit, 20 masjid atau 1 mushola dan juga 1 ruang sholat. Berikutnya adalah Yamalo-Nenets dengan 13 unit tempat ibadah, 8 masjid, 3 mushola, dan 2 ruang sholat. Republik Komi ada 8 unit dan juga Yakutia dengan 8 unit. Secara keseluruhan ada sebanyak 59 tempat ibadah Muslim yang tersebar di berbagai kota seluruh Utara Jauh, Rusia. Puluhan tempat ibadah itu, baik masjid, mushola maupun ruang sholat, berdiri dengan izin resmi otoritas setempat. Artinya ada keberpihakan negara terhadap kebebasan masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Bagaimanapun, konstitusi Rusia menganut paham sekuler dalam arti negara dilarang menyediakan dukungan finansial bagi pembangunan suatu institusi keagamaan apapun. Pendirian masjid memang tidak ditajak keuangan negara, tetapi pemerintah setempat tidak menghalang-halangi suatu upaya swadaya untuk mewujudkan rumah ibadah. Sebagai contoh, di Khanty Mansi Yugra dan Yamalo-Nenets ada sejumlah masjid yang berdiri dengan dana dari perusahaan-perusahaan energi. Sebab pihak-pihak korporasi itu memandang masjid sebagai fasilitas pendukung terutama bagi para pekerjanya yang berasal dari kalangan Muslim imigran. Di Yakutia, seluruh masjid dibangun atas dukungan para pengusaha lokal Muslim. Kota Yakutsk yang termasuk negara bagian tersebut membuktikan kuatnya jalinan sejarah komunitas Muslimin.